Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Wabil khusus lil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Al-Ustaz Dr. Andes Yasin Rashid, matta'anallahu bituli hayatih wa amaddana bimadadih wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain amin Allahumma amin, beserta segenap pengurus Majlis Ta'lim Nurul Ilmi, kemudian pengurus Musallah Nurul Maghfirah Musallah Al-Maghfirah, serta seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita beruntung di sini duduk silaturahim. Yang buah dari silaturahim itu adalah sebenarnya impian kehidupan kita semuanya. Impian kehidupan kita semuanya apa sih? Ternyata dirangkum dengan amalan silaturahim. Kata Rasulullah SAW, man anhabba an yubsata lahu fi rizkih wa yunsha'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Yang pengen panjang umur, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini impian kita semua, ya enggak? Dikasih umur panjang, duit banyak. Ya. Siapa yang enggak pengen? Umur panjang, duit banyak jemaah sekalian. Ya. Ada orang umur panjang, duit enggak ada, enak enggak? Gimana rasanya itu? PPKM darurat pusing dah kemarin gitu ya. Umur panjang duit nggak ada, nggak nikmat jemaah sekalian. Ada duit banyak, umur nggak ada. Gimana? Duit banyak, umur nggak ada. Dia nggak bisa nikmatin. Yang nikmatin siapa? Meninggal berebut anaknya, cucunya. Warisannya berebut jemaah sekalian. Maka ternyata amalannya simple. Yang pengen menginginkan dikaruniakan umur panjang, duit banyak, disuruh sambung tali silaturahim jemaah sekalian. Dan ternyata umur panjang di sini bukan berarti umur jadi 60, 70, 100, bukan melulu begitu jemaah sekalian. Tetapi umur berapapun yang Allah berikan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang umurnya nggak sampai lewat dari 60, tapi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang seolah-olah beliau hidup jemaah sekalian. Contohnya Al-Imam Abi Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Al-Imam Nawawi yang kita ngajiin kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita ngajiin kitab Arba'in Nawawinya, yang kita ngajiin kitab fikihnya apa lagi? Minhajut Talibin, yang kita ngajiin syarah Sahih Muslimnya. Usianya nggak panjang-panjang banget jemaah sekalian, tapi seolah-olah sampai gini hari masih hidup. Usianya nggak lebih dari 45 tahun, tapi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sampai sekarang kayak masih hidup. Umurnya udah habis, tapi pahalanya terus ngalir jemaah sekalian. Pahalanya terus ngalir. Pembicara, penceramah di mana yang nggak ngutip kalamnya Imam Nawawi, yang nggak nyontek dari kitabnya Imam Nawawi. Mau nggak mau penceramah pasti nyontek dari kitabnya Imam Nawawi. Hatta al-Wahabiyah, itu orang-orang Wahabiyah, dia mau nggak mau nyontek juga dengan Imam Nawawi. Dia contek juga tuh kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Cuman dia usil, tahu usil? Jahil, ya. Dia iseng, dicoret-coret tuh kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Bab ziarah gabr Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia usil diganti. Jangan bab ziarah kubur Nabi, bab ziarah Masjid Nabawi, bab ziarah Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganti itu dirobek-robek jemaah sekalian.
banyak lagi dirubah, mereka usil. Tapi mau nggak mau apa? Dia mau nggak mau mengakui bahwa ngambil ilmu juga dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Al-Imam Nawawi ini kan bocah berapa usianya nih? 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya. Al-Imam Nawawi baru lahir, tahu derajatnya apa? Derajatnya dalam kewalian Siddiqiyatul Kubra. Baru lahir derajatnya Siddiqiyatul Kubra. Siddiqin, derajat Siddiqin itu apa? Derajat satu level di bawah sedikit daripada Nabi. May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Habis itu siapa? Was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Jadi habis nabiyyin, siddiqin itu derajat kewalian yang paling tinggi, Siddiqiyatul Kubra, yang ketulusannya luar biasa. Nah, Imam Nawawi baru lahir dikasih anugerah Siddiqiyatul Kubra, jemaah sekalian. Siddiqin. Maka enggak heran luar biasa manfaatnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi kalau seandainya dia enggak punya adab, mohon maaf kalau sampai Imam Nawawi enggak mengedepankan adab, Imam Nawawi udah mendirikan madhab sendiri. Madhab Nawawi, madhab Imam Nawawi. Padahal beliau hidup di abad ke-7. Tapi karena beliau beradab dengan generasi terdahulu, dengan ulama-ulama sebelumnya, dia nggak mau mendirikan madhab sendiri. Mau menjadi apa? Mau menjadi pengikutnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Kalau kita ngaji kitabnya Imam di madhab Imam Syafi'i, kalau terjadi perbedaan pendapat panjang lebar, wakhtaron Nawawi, wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi memilih. Wakhtaran Nawawi, dan Imam Nawawi memilih, itu menjadi pendapat yang kuat, jemaah sekalian. Itu Imam Nawawi alaihi rahmatullah yang diberikan keberkahan usia yang luar biasa. Tapi istimewanya lagi beliau apa? Termasuk ulama uzab. Apa ulama uzab? Ulama uzab, ulama yang jomblo. Alladzina atharul ilma ala zawaj. Dia lebih mengepentingkan ilmu daripada menikah. Jadi nggak sempat nikah, jemaah sekalian. Nggak sempat nikah. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk cari ilmu, fokus cari ilmu, dia nggak kepikiran itu nikah. Kenapa? Karena nanti kalau ada ungkapan yang mengatakan dzubihal ilmu baina afkhadin nisa. Ilmu itu seolah-olah disembelih. Maksud disembelih apa? Nggak berkutik. Maksudnya nggak berkutik apa? Nggak berkutik di antara paha wanita, jemaah sekalian. Maksudnya gimana? Orang kalau udah kenal itu, jemaah sekalian, dia nggak mau nyari ilmu lagi. Coba orang belum selesai S1-nya, dia nikah duluan. Kira-kira ini skripsinya gimana? Molor apa molor, jemaah sekalian? Ya? Dia tinggal 1 semester lagi, tapi udah kebelet. Yang penting akad dulu, yang penting akad dulu. Udah akad. Kira-kira tuh skripsinya molor apa molor, jemaah sekalian? Molor, jemaah sekalian. Maka Al-Imam Nawawi punya jalur beda, punya jalur yang berbeda dalam mencapai derajat yang luar biasa. Beliau tidak menikah. Tapi kalau untuk levelan kita jangan dah ya. Kalau kita kan ngajinya cuma seminggu sekali ya, saat di sini ya. Ngaji seminggu sekali ya. Kalau Imam Nawawi lain, Imam Nawawi lain. Kita ngaji seminggu sekali udah. Waktunya nikah, jemaah sekalian. Ini yang namanya berkah umur, berkah usia, dan banyak lagi ulama-ulama kita yang diberi berkah waktunya, diberikan berkah usianya. Waktunya sama kayak kita 24 jam. Tapi 24 jamnya mereka dengan 24 jamnya kita beda. Kita kalau mendengar ada orang bisa menghatamkan Quran sehari sekali, kita bakalan terpukau. Apa iya ada orang bisa hatamin Quran sehari sekali? Bahkan di kitab Tibyan itu paling banyaknya orang ulama bisa menghatamkan Quran dalam sehari 8 kali, jemaah sekalian. Hatam Quran, baca juz 1 sampai juz 30, 1 hari 8 kali hatam. Kita habis Ramadan sampai gini hari berapa kali hatam, jemaah? Berapa? Ya. Mereka saat itu waktunya sama 24 jam. Siangnya sama, ada matahari, malamnya sama, gelap.
Tapi namanya waktu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala yang 24 jam itu mampu menghatamkan 8 kali hatam Quran, jemaah sekalian. Kita mungkin bakalan terheran-heran, apa iya ada orang kayak begitu? Mungkin orang yang hatamin, ulama yang hatamin Quran 8 kali hatam Quran dalam sehari bakalan terheran-heran kalau ngelihat kita. Nah enggak? Apa iya ada orang yang enggak hatam-hatam Quran? Ya. Apa iya ada yang hatamin cuma Ramadan doang? Apa iya ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharinya enggak buka mushaf Quran? Dia jadi sama-sama bingung jemaah sekalian ya. Kita kalau dengar cerita kehebatan orang soleh dalam amal ibadahnya, kita bakalan terheran-heran. Apa iya mungkin bisa? Mungkin jemaah sekalian. Mungkin. Kita ini kalau disuruh istighfar 100 kali istighfar, itu nggak nyampe 2 menit jemaah sekalian. Percaya nggak? Istighfar, astaghfirullahalazim, 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 itu nggak nyampe 2 menit 100 kali istighfar. Tapi kira-kira kita kerjain nggak tuh yang 100 kali jemaah sekalian? 2 menit loh, 2 menit. Kita kerjain nggak? Kan enggak. Tapi kalau nonton YouTube jemaah sekalian, ya, YouTube 1 jam jemaah sekalian, atau setengah jam nonton apa nih ibu-ibu? Rans ya, Raffi Ahmad, apa lagi dah itu yang begitu. Itu kira-kira apa? Sampai iklan dia gedek banget sama iklan. Padahal iklan berapa detik doang, itu kan model begitu ya. Orang-orang soleh jemaah sekalian itu bakalan terheran-heran melihat keadaan kita. Maka bedanya mereka yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang kehilangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sama-sama 24 jam, siangnya sama, malamnya sama, tapi mereka diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini lagi mancing supaya ada keberkahan-keberkahan waktu usia yang berlalu dalam diri kita semuanya. Ya. Ini waktu-waktu yang paling dibanggain nanti nih. Nanti ketika udah meninggal, kita udah wafat, yang dibanggain kapan? Ketika saat-saat kita hadir di majelis ta'lim. Saat-saat kita hadir membaca selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dibanggain. Ketika kita bisa ngerjain salat tahajud, salat qiyamul lail. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, raq'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir fastakthir kunuzaka liyaumi fagrik. 2 rakaat di tengah-tengah malam jemaah sekalian, 2 rakaat di malam hari habis salat isya, ba'diyah, itu juga bagian dari ansyitatul lail, nasyiatul lail. Apa kata Imam Ghazali? 2 rakaat di malam hari itu menjadi apa? Kanzun min kunuzil bir, kebaikan yang dibanggain nanti di akhirat jemaah sekalian. Orang di dunia bangganya pakai apa? Ya, mobilnya, handphonenya, motornya, rumahnya, pakaiannya, tasnya, sepatunya. Itu yang dibanggain di dunia. Tapi coba nanti di akhirat apa yang dibanggain? Kata Imam Ghazali, yang dibanggain salah satunya ialah ibadah malam hari jemaah sekalian. Ibadah di malam hari itu dibanggain, kebaikan yang dibanggain nanti bagi para pelakunya di akhirat. Maka kata Imam Ghazali, fastakthir kunuzak liyaumi fagrik, perbanyakin barang-barang yang bisa dibanggain nanti di hari kefakiranmu. Maka perbanyakin amal ibadah malam. Ini Al-Ustadz Yasin Rashid menjadi miftahan lil khairat, pintu kebukanya kebaikan di wilayah Palbatu ini jemaah sekalian. Kumpulin jemaah di sini. Saya nanya ngobrol-ngobrol, saat ini nggak ada liburnya pengajian, nggak ada liburnya katanya. Benar ya? Nggak ada liburnya. Saya pengajian ditutup semuanya, hampir semua pengajian tutup jemaah sekalian. Sampai gini hari yang buka baru beberapa doang. Makanya diundang sama Nurul Ilmi girang gitu. Ya, Zat deh. Udah diundang saat itu, nah ahlan wa sahlan, ya deh malam Senin deh. Ini malam mahal banget jemaah sekalian, malam Senin. Ya, waktunya kita rebahan dan tiduran ini malam Senin. Tapi namanya panggilan untuk mencari ilmu sekaligus silaturahim al-fakir niatin. Karena udah kurang lebih mungkin 2 tahunan nggak kemari.
ke wilayah Palbatu ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustadz Yasid panjang umur, sehat afiat dalam taat. Mudah-mudahan kita juga semua di sini diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itu yang namanya umur diberi berkah, rezeki juga dengan silaturahim. Rezeki itu nggak melulu pakai duit, jemaah sekalian. Diberi sehat itu rezeki. Punya guru yang bimbing kita itu juga rezeki. Punya tetangga yang saleh, salehah, yang baik-baik itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, manfaatkan. Orang ini banyak ketipu sama dua hal. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat orang banyak lupa. Orang banyak lupa apa nikmatnya? Dari sekian banyak nikmat dia kebanyakan udah lupa nih sama dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat punya waktu kosong, jemaah sekalian. Ini nikmat sehat dan nikmat waktu yang sering dilupain sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kemarin yang pas lagi kita dilarang ke masjid tuh gimana? Dia pada ngedumel tuh, masjid ditutup, ya. Mau ibadah dilarang, dia ngedumel. Sekarang masjid udah kebuka, dia nggak ngedumel, tapi nggak kehadir masjid, jemaah sekalian. Ada nggak yang model kayak begitu? Hah? Dia heboh banget. Apa-apaan kayak gini pemerintah? Rezim kagak beres. Masjid ditutup, Jumatan nggak boleh, ini pengajian nggak boleh. Sekarang Jumatan udah buka, majelis taklim udah buka, masjid udah buka. Lo hadir kagak? Ada nggak yang hadir gitu jemaah sekalian? Ini orang emang demen ribut. Tahu demen ribut? Ya. Emang demen ribut jemaah sekalian. Ya. Maka inilah jemaah sekalian, ketika diberi nikmat sehat, banyak di antara kita yang lupa jemaah sekalian. Nanti sadar-sadarnya pas udah sakit. Pas udah sakit rebahan di kasur, baru dia ngelihat ya temennya minum es nikmat luar biasa. Dia ngelihat temennya makan daging kambing, nasi kebuli, nikmat luar biasa. Dia lagi sakit, nggak boleh kambing, nggak boleh nasi kebuli, sebagainya. Maka kata orang hikmah, orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Kesehatan mahkota yang luar biasa mahalnya. Nggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang sakit. Itu kita seolah-olah nih sekarang yang sehat nih kayak lagi pakai mahkota yang luar biasa. Tapi karena kita sehat kita nggak bisa ngelihat. Coba yang lagi sakit, kita jengukin orang sakit jemaah sekalian. Tapi jangan orang sakit COVID kita jenguk jemaah. Panjang ceritanya, ya. Pulang-pulang PCR dicolok. Ya, jenguk orang sakit, itu orang sakit ngelihat kita seolah-olah pakai mahkota yang mahalnya luar biasa. La yaraha illal marda. Enggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang sakit jemaah sekalian. Ini mahkota sehat yang luar biasa. Maka banyak orang yang enggak sadar pas lagi sehat. Kalau lagi sakit entar dah. Kalau gua sehat aja, gua ke masjid. Kalau gua sehat, nanti udah dikasih sehat itu lupa omongan yang kemarin jemaah sekalian. Itu selalu begitu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalan dengan Allah pas lagi girang, lagi bahagia, lagi sehat, Allah bakalan mengenali kita pas kita lagi sedih. Allah bakalan mengenalin kita pas lagi kita gelisah jemaah sekalian. Maka kita disuruh berkenalan, artinya ingat Allah lagi bahagia, lagi sedih, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya pada kita semuanya. Ya. Maka pernah datang pemuda seseorang pada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Dia nanya sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, lihat keadaan orang yang bertanya tersebut. Macam-macam sedekah afdal, tapi karena tahu keadaan orang yang bertanya tersebut, dijawab sama Rasulullah SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulal ghina kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal sedekah pas ente lagi sehat, ente lagi pelit-pelitnya, ente khawatir dengan kefakiran, ente mengharapkan kekayaan. Itu sedekah paling afdal jemaah sekalian. Pas lagi sehat. Kalau orang lagi sakit sakaratul maut, dia sedekah bilang gimana? Ibu saya tong
itu nanti uang 10 juta titip dah buat masjid ya katanya. Dan dia udah di sakaratul maut jemaah sekalian, udah rebah ya. Beda pas lagi sehat. Coba lagi sehat ngantongin duit 10 juta gini hari, kira-kira kita ke puncak apa ke Bali jemaah sekalian? Hah? Punya duit 10 juta gini hari lagi sehat, kita ke puncak atau ke Bali jemaah sekalian? Beda ceritanya. Tapi kalau udah sakaratul maut, rebahan 10 juta tuh, 10 juta sumbang dah buat majelis ta'lim tuh Nurul Ilmi, titipin Ustadz Yasin, dia bilang. Ya, meninggal dia udah sakaratul maut gitu. Anaknya bilang, kemarin bapak lo bilang katanya mau sedekah 10 juta tuh. Ya, namanya orang lagi sakaratul maut ngomongnya ngaco katanya. Nggak usah dengerin Ustadz, sakit orang ngomong ngaco. Tuh begitu tuh, orang kalau udah mau sedekah pas lagi sakit-sakit kayak begitu. Ustadz Yasin bilang 10 juta katanya mau nyumbang deh, mau ganti sound katanya, mau apa lagi, mau beli kamera atau mau beli, orang sakit jadi dengerin Ustadz, udah meninggal dah, biarin deh. Makanya kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahih, pas ente lagi sehat, kita ini lagi sehat sedekah jemaah sekalian. Emang bener dawu mardakum bisadaqah, obatin penyakit kalian dengan sedekah. Ya beda. Kalau kayak begitu motivasi sedekahnya apa? Sedekah tawasul biar sembuh kan begitu jemaah sekalian. Tapi kalau pas lagi sehat kan bener-bener dia mantep ngeluarinnya. Tapi ini hadis dawu mardakum bisadaqah jangan dikeluarin pas lagi jenguk orang sakit jemaah sekalian. Lagi jenguk orang sakit kita keluarin. Rasulullah SAW bersabda, obatilah sakit kalian dengan sedekah. Dia lagi rebahan, pikirin obat berapa duit harganya. BPJS nggak tercover nih, BPJS nggak tercover. Ustadz Yasin keluarin lagi hadis tersebut, makin sakit itu jemaah. Tapi maksudnya gimana? Pas lagi jenguk genggemin duit 5 juta. Kira-kira sembuh nggak tuh yang lagi sakit? Hah? Sembuh ya. Besok-besok dia sakit dikabarin lagi. Aneh sakit nih, nanti nggak kejenguk-jenguk begini. Ya nggak? Maka inilah jemaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW menegaskan sedekah paling afdal wa anta sahih, pas ente lagi sehat. Sahih lagi sehat, wa anta syahihun. Apa syahih? Syahih ini artinya pelit, tapi pelitnya dahsyat. Apa kalau pelit bahasanya lebih keren lagi apa? Koretnya, koret, medit, apa dah? Pokoknya bahasanya begitu. Kalau bahasa Arab kaya emang. Ada istilah bakhil. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain. Ya. Wah, gue nggak mau traktir dia, itu bakhil. Gue nggak mau bayarin dia, itu bakhil. Tapi kalau syahih lebih dahsyat lagi, buat diri sendiri pelit jemaah sekalian. Datang tukang somai, berapa duitnya somai? 10.000, la ilaha illallah, 10.000. Buat dirinya sendiri keluarin 10.000 berat jemaah sekalian. Ada nggak orang kayak begitu? Ada nggak model kayak begitu? Itu namanya syahih, yang kata hadis Nabi SAW tuh kayak begitu. Dia datang tukang bakso, berapa duit? Bakso 20.000. La ilaha illallah, 20.000. Buat makan dirinya sendiri pelit jemaah sekalian. Hah? Ini namanya syahih, lebih dahsyat dari pelit. Nah, maka kata Rasulullah, sedekah paling afdal pas lagi sehat, ente lagi pelit-pelitnya jemaah sekalian. Hah? Baru tumben megang duit, lagi kumpulin duit, dihitungin aja itu duit jemaah sekalian. Ya. Modelnya kan begitu. Manusia itu apa? Jama'a amalan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Kumpulin duit dihitung ya, bawah bantal dihitung, kumpulin duit ya, kayak begitu cuma sekalian. Dibulet-buletin sampai diikat kayak karet katanya, biar nggak kayak ada tuyulnya katanya. Ada tuyul nggak sih nih? Dia biar nggak ada tuyul, taruh gitu, taruh, dihitungin tiap hari. Itu manusia kayak begitu. Jama' amalan wa addadah. Kumpulin ngitung, kumpulin ngitung. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia kira itu hartanya bakalan kekal. Nah, kita udah belajar kan berapa kali jenazah dikuburin ada yang bawa duit nggak aja mas sekalian? Kafannya aja nggak pakai kantong cuma sekalian. Iya, ada nggak kafan pakai kantong? Lagi covid nih. Nggak ketemu tuh jemaah sekalian. Kantong kain kafan nggak pakai kantong. Ya sabu annama lahu akhladah. Dia kira hartanya bakalan dibawa kekal. Padahal yang kekal itu yang kita keluarin tuh. Nanti kalau muter tuh yang kita keluarin 10.000 itu yang kekal. Ya. Ada yang muter nanti tuh kita keluarin 20.000 itu yang kekal. Nah, kalau kita cinta sama harta kita, titipin 10.000, 20.000 itu yang bakalan kekal. Yang di kantong kita ini udah habis begitu aja jemaah sekalian.
Maka kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqr. Khawatir dengan fakir. Kita semua nih khawatir dengan fakir. Khawatir dengan fakir jemaah sekalian. Maka kata Rasulullah SAW tuh, Rasulullah sebenarnya yang dikhawatirin bukan kefakiran kepada umatnya. Mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian semuanya. Tuh. Jadi kita ini nggak usah cemas pada suatu hal yang nggak dicemasin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini cemas sama suatu hal yang nggak dicemasin sama Rasulullah. Salah jemaah sekalian. Ibaratnya saya tahun berapa? 2016 bawa jemaah umroh. Bawa jemaah umroh naik pesawat itu dia udah zikirannya panjang banget jemaah sekalian. Takut dia. Pesawat belum terbang, dia bilang, "Ustaz, enaknya naik pesawat, nggak ada rasanya, nggak berasa nih." Dia bilang, "Pak, kita belum terbang, kita belum take off." Belum take off. Begitu take off zikirnya makin kenceng jemaah sekalian. Takut, cemasnya luar biasa. Terus kan dia pokoknya panik, takut luar biasa jemaah sekalian. Ya harusnya jemaah sekalian kita ikutan panik apa enggak? Enggak usah panik. Kenapa? Ini orang enggak paham ya. Yang kita khawatirin kalau pilotnya udah khawatir. Ya enggak? Kalau pilotnya udah cemas, kalau pilotnya bilang udah angkat tangan, dia, nah itu udah repot urusannya jemaah sekalian. Jadi kita ini harus khawatir apa yang dikhawatirin sama orang yang berilmu. Ini dalam hal ini di pesawat, kita khawatir sama pilotnya. Kalau pilotnya bilang khawatir, keadaan darurat jemaah sekalian. Tapi kalau pilotnya tenang-tenang aja, tetangga kita duduk dia khawatir, cemas, macam-macam, dia zikir aja apa sebagainya. Ya udah, nikmatin aja dari perjalanan hidup. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kalau baginda Nabi Muhammad khawatir, kita harus perhatiin apa yang dikhawatirin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau baginda Nabi Muhammad nggak khawatir dengan hal tersebut, harusnya kita juga sama, nggak usah khawatir dengan hal tersebut. Nah, yang nggak dikhawatirin nama Nabi Muhammad, mal faqru akhsya alaikum. Aku nggak khawatir fakir menimpa kalian, kemiskinan menimpa kalian, itu yang bukan aku khawatirkan. Tapi yang dikhawatirin nama baginda Nabi SAW apa? Walakin ahsya alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aku khawatirkan, terbukalah urusan dunia ini, kalian bergelimpangan dengan urusan dunia, kalian berlomba-lomba ngejar urusan dunia sampai kalian akan hancur sebagaimana hancurnya umat-umat sebelumnya. Jadi yang dikhawatirin sama Nabi SAW apa? Umatnya cinta sama dunia aja mas sekalian. Cinta sama dunia bukan berarti kita nggak boleh punya mobil, boleh punya mobil. Bukan berarti kita nggak boleh punya duit banyak, boleh punya duit banyak. Tapi usahakan itu semuanya ada di tangan kita aja. Jangan dibawa masuk ke dalam hati. Kalau di tangan kita ada kotak amal lewat, gampang nggak ngelemparnya aja mas sekalian? Gampang. Tapi kalau dalam hati kita kotak amal lewat gimana? La ilaha illallah, gejolak tuh, dakduk 100.000 kita taruh dalam hati, gimana jemaah sekalian? Berat ngeluarinnya. Kalau dikeluarin juga dari dalam hati sakit itu jemaah sekalian. Makanya kita jangan pernah usahakan jangan pernah naruh urusan dunia dalam hati kita. Tapi kita letakkan dalam hati kita ini yang paling besar adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang galau, yang gelisah, coba cek hatinya, pasti ada didominasi suatu hal lebih gede daripada Allah, suatu hal lebih gede daripada Rasulullah SAW. Yang lagi stres, yang lagi galau, yang lagi gelisah, apaan yang dikhawatirin? Pasti di hatinya ada yang lebih besar daripada Allah, ada yang lebih besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngikutin nih, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Rasulullah nggak khawatir dengan kefakiran. Mal faqru ahsya alaikum. Tuh jadi sedekah paling afdal, tasaddaqu wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina, dan mengharapkan kekayaan. Ini kan waktu-waktu kayak begini jemaah sekalian, kita bisa bersedekah, itu menjadi hal pahala luar biasa, menjadi sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang bisa mengobati hati kita semuanya, ya. Datang ke tempat ini kita bawa hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang
keluar dari tempat ini insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan tetangga, mungkin kemarin-kemarin ada selisih paham, ketemu di majlis, berusaha legain jemaah sekalian. Jangan berkepanjangan bermusuhan dengan orang muslim, jangan berkepanjangan sama tetangga, berkepanjangan musuhan. Ingat jemaah sekalian, sebenci-bencinya kita sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya kita ketemu di surga. Ya enggak? Ujung-ujungnya kita ketemu di surga. Berantem sama tetangga berkepanjangan, lebaran kagak tegur-teguran. WhatsApp udah keluar dari grup jemaah sekalian. Ada enggak kayak begitu? Ngambek nih, keluar dari grup, ngambek deh. Itu jangan lama-lama, 3 hari maksimal. Setelah dari itu buru-buru minta maaf jemaah sekalian. Kenapa? Kita muslim. Sehebat-hebatnya kita berantem di dunia, sehebat-hebatnya kita musuhan di dunia, insya Allah nanti kita kumpul di surga, ya. Ketemu di surga, masih berantem nggak di surga jemaah sekalian? Masih ketemu nggak? Enggak, di surga nggak ada yang berantem. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, persaudaraan yang membawa kebahagiaan, bercanda semua yang saling berbahagia. Maka jemaah sekalian, ini majlis yang di Musholla Al-Maghfirah ini mudah-mudahan bisa menerangi kawasan Menteng Dalam ini. Mereka yang masih bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah berbuat taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, berkat majlis ini Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya sehingga dia bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Yang saat ini malam hari ini sedang gelisah menghadapi permasalahan kehidupan, terlilit hutang, mudah-mudahan dengan berkah majlis ini dibukakan jalan keluarnya, diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu untuk melunasi hutang piutangnya, amin Allahumma amin. Kita doakan guru kita Al-Ustaz Yasin Rashid, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat, juga pengurus dari Musholla Al-Maghfirah, siapapun yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan berkah majlis malam hari ini kita mendapatkan sir, rahasia, asrarnya, khususnya dari Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawi alaihi rahmatullah, rahmatal abrar. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja ya.